Esa, tidak ada yang lain, Esa tunggal. Nah, jadi baca ayat ini saya pernah baca ya juga di Bible itu baca apa ya eh, ada beberapa perbedaan di Bible itu kan selama itu banyak yang ini ganjal, terlalu banyak perbedaan-perbedaan dari Bible itu, Bang. Masya Allah. Enggak, kalau mau ngerokok Bang Erik, nggak apa-apa off cam aja biar biar nggak terganggu ngerokoknya. Ya. Oke, assalamualaikum Bang Dio. Nggak apa-apa Bang, nanti kenapain kita? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang Faruk, semangat, lanjut. Silakan Bang Dio, ada nasihat yang bisa Bang sampaikan ya sebagai pegangan buat Bang Hendriknya ya, atau apalah yang bisa Bang sampaikan, insyaallah menjadi sesuatu yang menambah keimanan dan ketakwaan beliau. Ya, sebenarnya ada dua poin yang insya Allah teman-teman khususnya yang mu'alaf ya, seperti Bang Erit dan kawan-kawan mu'alaf, mungkin di bawah tuh masih banyak lagi tuh Bang Faruk, teman-teman mu'alaf yang mereka mungkin masih sungkan untuk naik. Agak besar sedikit Bang Dio. Oh, iya. Biar ini kan dari Uti Natalia pun disiaran langsung dari YouTube Uti Natalia. Oh, iya. Agak besar sedikit. Oh, bentar. Ini kedengaran nggak? Oke, tapi kalau boleh agak besar sedikit. Kasihan orang di YouTube. Dengar Bang Naga, dengar. Coba cek, ini ada suara nggak? Oke. Dengar. Iya. Ya, poin yang pertama itu tentang kebenaran Islam. Itu teman-teman bisa cek sendiri dalam Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan tentang hal itu, dan itu tidak diragukan sama sekali. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah." Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya agama itu. Artinya akan ditolak, tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia nanti di akhirat termasuk orang yang merugi. Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita tentang kebenaran Islam, dan itu bersumber dari kitab suci yang dianut oleh umat Islam itu sendiri, yaitu dalam Al-Quran. Dan ada ayat yang lainnya yang menjelaskan kalau orang-orang kafir itu yang baru masuk Islam, iyantahu, kalau mereka berhenti dari kekafiran mereka, ini terkait dengan orang Nasrani ya, orang-orang yang mempertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala, maka yughfar lahum ma qad salaf, akan diampuni bagi mereka apa-apa yang telah berlalu dari dosa-dosa mereka. Itu poin yang pertama, teman-teman. Kemudian poin yang kedua, khusus untuk teman-teman yang mu'allaf ini dosa-dosanya diampuni semuanya. Ini diantara keutamaan ya, keutamaan teman-teman yang mu'allaf dengan kita yang Islam sejak lahir. Apa itu? Dahulu ada seorang sahabat radhiyallahu anhu yang masuk Islam. Beliau minta tangan Rasulullah. Ketika beliau minta tangannya, maka Rasulullah tanya, "Ada apa denganmu ya Amr?" Kata beliau, "Ya Rasulullah, adakah jaminan bagiku?" Karena beliau merasa banyak dosa-dosanya, sama kayak kita lah.
manusiawi ya, merasa banyak dosa terus ingin bertaubat. Aku yakin kawan-kawan mu'allaf pun demikian. Bang Faruk juga ketika dahulu menceritakan kisah mu'allafnya, Kak Nora dan semuanya, pasti merasa udah dulu banyak sekali dosanya. Nah, itu juga lah yang dulu pernah terjadi yang dirasakan oleh sahabat Amr radhiyallahu anhu. Apakah ada jaminan aku akan diampuni oleh Allah ya Rasulullah atas segala dosa yang pernah aku lakukan dahulu? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ini didengarkan teman-teman, khususnya kawan-kawan mu'allaf. Ama ta'lamu ya Amr annal islama tajubbu ma qablahu. Tidakkah engkau tahu wahai Amr, sesungguhnya Islam, ini Islammu ini sekarang ini itu menghapus, meluluh lantakkan, menghancurkan semua dosa-dosa yang telah berlalu. Artinya dia kembali dari nol lagi. Makanya kalau orang syahadat itu disyariatkan untuk mandi besar, mandi wajib, kemudian dia melaksanakan kewajiban utamanya yaitu mentauhidkan Allah, kemudian dia melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi 2 poin ini insya Allah menjadi pegangan kuat buat teman-teman. Jadi menjadi kunci terbesar ya. Agama, singkatnya, agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah agama Islam. Dan itu diceritakan langsung dalam Al-Quran. Dan yang kedua, Islam yang dipeluk oleh teman-teman mu'allaf sekarang, yang mereka berpegang dengan agama Islam sekarang, ketahuilah dan yakinilah bahwa dosa-dosa mereka itu dihapus seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan, yantahu, kalau mereka berhenti dari kekafiran mereka, yughfar lahum ma qad salaf, akan diampuni bagi mereka apa yang telah berlalu. Maka mereka kembali dari nol lagi. Yang mudah-mudahan saya doakan buat Bang Erit khususnya yang naik di sini dan kawan-kawan mu'allaf di bawah yang mendengarkan, oten-oten yang kejang, tidak apa-apa, sabar aja. Semoga kalian istiqomah ya, Bang Erit istiqomah selalu insyaallah, sama-sama kita sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah di atasnya, akan turun kepada mereka para malaikat di akhir kehidupan mereka, dikatakan kepada mereka, janganlah kamu takut dan jangan kamu bersedih hati. Kamilah penolong-penolongmu nanti di akhirat. Kami penolongmu di dunia dan nanti di akhirat. Dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Dalam surga itu kalian akan kekal selama-lamanya, kalian akan dapatkan apa yang diinginkan oleh jiwa kalian, dan kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta, semuanya sebagai nuzulan min ghafurir rahim, sebagai pemberian nikmat dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Itu dua poinnya Bang Faruk. Terima kasih diberikan kesempatan. Barakallahu fiik. Lanjut Bang Faruk. Faruk, lanjut Bang Faruk, ada yang mau disampaikan Bang Faruk? Dio, mungkin jauh dari apa yang dari perangkapnya Bang Dio. Iya, iya. Itu kan banyak teman-teman Kristen yang typing di bawah masalah batu, masalah Nabi Muhammad segala macam. Naik aja, kita diskusi aja. Kawan-kawan yang mau berdiskusi dengan baik silahkan, kita tampung insya Allah. Bang Erit asal mana Bang? Oh nggak kedengaran suaranya, di mute itu, di mute, abang mute. Sulawesi, aku dari Sulawesi. Dari kira setelah dari Sulawesi Selatan. Masya Allah, salam satu Sulawesi. Saya juga orang Sulawesi Bang, abangku. Sulawesi mana Bang? Saya Sulawesi Selatan, Makassar. Oh ya, saya Sulawesi Tenggara, Kendari. Kayaknya orang Tolaki bukan? Orang Tolaki bukan? Campur, Tolaki Bombana, Mardani asli daratan. Nah iya benar. Jadi, kalau teman-teman Tolaki itu tampang-tampangnya kayak gini teman-teman. Insya Allah. Tampang-tampangnya tuh, alhamdulillah, masya Allah mereka
diberikan, ya ini aku pribadi ya, mereka diberikan oleh Allah kelebihan dari sisi paras rupa. Kawan-kawan Tolaki itu, suku Tolaki. Bang Dio, bukan saya potong sedikit ya. Ya. Ini orang Tolaki apakah sama kayak orang Aceh apa ini di daerah Aceh Barat keturunan Portugis? Kalau di Aceh Barat mata biru ini keturunan Portugis. Enggak. Aku Enggak. enggak pernah lihat, Bang. Kalau Tolaki itu kebanyakannya itu mereka putih bersih. Kebanyakan. Lebih ke mereka lebih ke fisik putih-putih gitu. Iya. Saya malah curiga tadi keturunan apa nih, keturunan itu. Kalau di Aceh Kak, Aceh Jaya. Iya betul, Aceh Jaya Bangku. Betul Aceh Lamno. Itu matanya biru, rambutnya pirang. Persis Ya, kayak orang bugis. kalau yang enggak itu di Buton memang sih ada apa garis keturunan Buton dengan Bombana. Dia karena masih dulu masih satu daerah Kabupaten Buton. Di Bombananya kan sudah pisah. Iya, betul. Kebetulan kakek saya dari ibu itu orang Kaledupa, Bang. Kebetulan. Oh iya, di Buton ada. Ya, kalau ibu saya kalau bapak saya dari suku Bugis Maros, Makassar. Oh iya, alhamdulillah. Tahu sedikit cerita tentang Bombana Tolaki itu, tahu sedikit gitu. Iya ya, hanya sedikit juga saya cerita. Kemarin kan waktu kami sekeluarga Muslim, alhamdulillah. Jadi saudara-saudara ibu itu yang masih Kristen kan kebetulan juga tante itu ada pendeta Protestan, dia pendetanya di Jerman, dia Jerman. Jadi sempat nelpon kenapa pindah begitu. Mereka datang, kakaknya ibu itu kan masih Kristen Protestan yang di Bombana. Jadi mereka datang, tanya kenapa pindah begini-begini. Dia bilang ini tidak ada paksaan, tidak ada ini, memang sudah dari hati, serta memang kita juga membaca beberapa referensi dan minta pendapat. Ini jadi teman-teman Oten juga, kita tidak ada paksaan, jangan sampai bilang ada paksaan begini-gini kan, jangan sampai ada kedengaran seperti itu. Alhamdulillah ini dari hati, dari pemikiran sendiri, tidak ada paksaan siapapun. Itu ingat. Ya, alhamdulillah. Bahkan waktu katanya sedikit curhat sedikit ini, sampai tante yang di Jerman itu katanya mau kasih bantuan, kembali katanya begini, kalau ada bermacam-macam lah. Saya tidak terlalu bongkar. Ya, begitulah bantuan-bantuan begitu. Masya Allah. Supaya bisa kembali. Alhamdulillah kata Bapak, tidak usah, kita tidak butuh itu. Sekarang kita di Islam, dan mudah-mudahan ini kepercayaan dan agama yang terbaik yang diberikan Allah, insya Allah. Amin. Masya Allah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ya, masalahnya ini Bang, kita ini mau mati. Setelah matinya ini Bang, setelah wafatnya ini, kita mau kemana? Kan tidak mungkin kita mati terus dipakaikan dasi kupu-kupu, langsung masuk surga, kan tidak masuk akal itu. Ya. Masya Allah. Makanya ada hadis Nabi Muhammad SAW itu yang menyebutkan, dan itu setuju selaras dengan apa yang Abang sebutkan tadi. Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawah wa tamanna 'ala Allahil amani. Sesungguhnya seorang yang cerdas adalah seseorang yang mengekang hawa nafsunya di kehidupan dunia ini, dan dia mengamalkan amalan-amalan saleh untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang ajiz, orang yang lemah akalnya, orang yang pandir, orang yang dungu, siapa mereka? Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dan dia banyak berangan-angan kepada Allah. Benar yang Abu bilang tadi itu, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Jadi memang pertamanya saya masuk Islam itu berat demi Allah, beratnya itu bukan hanya berat di puasanya, karena pada waktu saya masuk Muslim itu kan di posisi puasa itu hari. Masya Allah. Ya, beratnya itu karena dari keluarga juga, ya kan.
telepon kiri kanan begini. Alhamdulillah saya sudah kasih tahu, ini tidak ada paksaan, bukan karena ekonomi, bukan karena untuk mereka, enggak, memang dari hati. Jadi saya berpikir secara logik, loh gimana ya, kita kan ini manusia hidup dan akan mati, terus kita akan mau bawa kemana kematian ini, begitu. Apakah setelah saya selidiki dan cari-cari tahu, ini lebih bagus di Islam, begitu. Alhamdulillah di Muslim ini adalah jalan kebenaran, begitu Ya. Bang. Izin menyambangkan sedikit nih ya. Ini sesuai ini Ustaz Dio ya dengan temanya Bang Faruk ini ya. Kalau Nabi Muhammad SAW ya, dia tidak pernah menyatakan suatu statement di mana statement itu berasal dari dirinya sebelum dia mendapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Berikut tadi adalah kesaksian mu'alaf dan juga ada tausiah dari seorang ustadz bahwasanya agama yang benar itu hanya agama Islam. Agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Hanya agama Islam yang kelak diterima oleh Allah, selain Islam masuk neraka. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan menambah keimanan, serta yang belum beragama Islam mendapatkan hidayah, dibuka hatinya untuk kembali ke fitrah atau ke Islam. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.